نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang begitu besar, seiring dengan besarnya pula nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kesempatan, Allah berikan kita umur yang panjang, sehingga kita semua bisa hadir pada majelis yang mulia ini. Betapa akhir-akhir ini sering kita dengar berita berseliweran, tetangga kita, kerabat kita, saudara kita, orang tua kita, guru-guru kita, satu persatu mulai kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu persatu dari mereka mulai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah habis jatah mereka untuk hidup di dunia, dan saatnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, waja'at sakratul mautu bil haqq, dan bahwasanya datangnya sakratul maut itu adalah sesuatu yang hak, bahwasanya kematian itu adalah sesuatu yang nyata. Kematian itu adalah sebuah keniscayaan yang sering kali kita lupakan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, aksiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang bisa memutuskan kelezatan, sesuatu yang bisa memutuskan kenikmatan. Maka yang dimaksud adalah kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah memerintahkan kita untuk mengingat-ingat mati, kecuali bahwa mengingat mati itu adalah bagian dari ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah memerintahkan kita untuk banyak mengingat mati, kecuali mengingat mati itu banyak sekali faidah di dalamnya. Orang yang beriman, dia mengetahui bahwa kematian itu pasti datang. Maka orang yang beriman itu tahu apa yang harus dia lakukan selama hidup di dunia ini. Jadi dia harus memperbanyak ibadah, dia harus memperbanyak amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwasanya ya setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami mati. Setiap yang bernyawa pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pada akhirnya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus cerdas. Sebagai umat Islam kita harus tanggap
dengan berita-berita yang telah Allah kabarkan, dengan berita-berita yang telah dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama tentang kematian ini. Kita sebagai muslim harus tanggap apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan hidup yang singkat ini, untuk mempertanggungjawabkan seluruh amaliyah kita di dunia ini kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena datangnya ajal itu adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dimajukan dan tidak pula bisa dimundurkan. Semuanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa likulli ummatin ajal, dan setiap umat itu mereka memiliki ajal, mereka memiliki batas waktu. Fa idza jaa ajaluhum, dan apabila ajal itu telah tiba kepada mereka, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Datangnya ajal itu tidak bisa diakhirkan, tidak bisa diundur walau sejenak, dan tidak pula bisa dimajukan walaupun sejenak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, seluruh dunia yang kita nikmati sekarang ini, mulai kita lahir sampai kita sedewasa ini, yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mati semua ini tiada artinya. Ketika kita mati sudah putus hubungan kita dengan dunia yang fana ini. Sungguh jamaah rahimani wa rahimakumullah, barang yang paling berharga di dunia ini belum tentu itu akan menyelamatkan kita kelak di akhirat. Belum tentu itu akan menyelamatkan kita kelak di yaumil hisab. Maka ada 3 perkara yang dibawa oleh manusia ketika mati dari dunia ini. Hanya 3 inilah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah, yakni sedekah jariyah, amal-amal kita selama kita hidup di dunia ini. Itulah yang pertama yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan menjadi lentera di alam kubur kita. Itulah yang akan menemani kita di alam kubur yang sunyi, yang biasanya kita tinggal di rumah kita bersama keluarga kita, kita tinggal di lingkungan bersama kawan kerabat tetangga kita. Namun ketika kita mati, ketika kita di alam kubur, tidak lain kita hanyalah seorang diri yang berada di dalam kesunyian, yang harus mempertanggungjawabkan seluruh amal kita selama hidup di dunia. Yang pertama yang kita bawa adalah sedekah jariah kita selama hidup. Maka orang yang mati itu betapa dia ingin sekali untuk dihidupkan kembali hanya untuk bersedekah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqah. Wahai Tuhanku, kata orang yang meninggal itu, kenapa engkau tidak tangguhkan kematianku sejenak saja? Karena aku ingin bersedekah, karena aku ingin beramal soleh kepadamu. Itulah yang akan kita bawa mati. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah wa ilmin yuntafa'u bih. Kemudian adalah ilmu yang bermanfaat. Itulah perkara yang kedua yang akan menemani kita di alam kubur kita, yang akan bersama kita hingga akhir hayat kita, yakni adalah ilmu yang bermanfaat. Di mana ilmu yang bermanfaat itu bukanlah ilmu yang hanya membuat seorang yang berilmu menjadi tinggi. Ilmu yang bermanfaat itu tidak hanya membuat seseorang tersebut menjadi terkenal, tapi ilmu yang benar-benar bermanfaat adalah ilmu yang berguna bagi diri sendiri dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Itulah sejatinya ilmu yang bermanfaat. Maka kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi seluruh umat Islam. Maka dari itu kita senantiasa belajar berbagai ilmu, baik ilmu duniawi maupun ilmu syar'i yang sangat penting sekali. Kita sama-sama menuntut ilmu sebagai bekal kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah
wa waladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang akan mendoakan orang tuanya. Maka kita sebagai umat Islam, kita menuntut ilmu tadi tujuannya tidak lain adalah untuk mendidik anak-anak kita kelak, agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh solehah, yang mau mendoakan orang tuanya. Betapa nistanya orang tua yang dia seorang yang alim, dia seorang yang rajin ibadah, tapi Allah takdirkan dia memiliki anak yang durhaka. Tidak hanya durhaka kepada orang tuanya, tapi dia juga durhaka kepada Allah. Dia meninggalkan seorang anak yang tidak bisa mendoakan orang tuanya. Betapa ruginya, betapa nistanya dia ketika di alam kubur, ketika dia tidak mendapatkan kiriman doa dari anak-anaknya. Maka sebagai orang Islam yang cerdas, kita senantiasa mempersiapkan 3 hal ini di dunia selagi kita masih hidup, selagi kita masih diberi nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 hal ini yang selalu kita pupuk kembangkan, yang selalu kita cari. Yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah menyiapkan pendidikan yang terbaik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita sendiri dan juga untuk anak-anak kita kelak. Itulah sejatinya orang-orang Islam yang cerdas, orang-orang Islam yang tahu bahwasanya dunia ini hanyalah tetesan air saja dari ujung jari. Tidak ada yang berharga dari dunia ini. Kita hidup di dunia hanya mengambil dunia ini, tidak lain hanyalah yang kita butuhkan saja. Selebihnya itu tiada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu bahwasanya sakaratul maut itu pasti datang menghampiri kita semuanya. Kita lihat tetangga kita, kerabat kita yang kemarin masih berbincang dengan kita, saudara kita yang kemarin masih tersenyum bersama kita, hari ini Allah takdirkan mereka semua sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mereka semua sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapnya. Dan suatu hari nanti, entah hari ini, entah nanti, entah besok, entah kapan waktunya akan tiba, kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sakratul maut itu bukanlah main-main. Sakratul maut itu bukanlah omong kosong belaka. Demi Allah saya katakan bahwa sakratul maut itu pasti akan menghampiri kita semua. Ada suatu kisah dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, yang pada saat itu Amr bin As radhiyallahu an sedang sakit keras. Beliau sedang menghadapi sakratul maut. Maka putranya Abdullah bin Amr bin As bertanya kepada bapaknya, "Ya abati, sif kaifal maut." Wahai ayahku tersayang, ceritakan kepadaku bagaimana rasanya mati, bagaimana rasanya sakratul maut. Maka dijawab oleh Amr bin As radhiyallahu anhu, "Wallah, laka anna jambi fit taht." Demi Allah, tubuhku seakan-akan disempitkan oleh Allah. Walaka anni atanafasu min sami ibrah, dan seakan-akan aku bernafas dari lubang jarum. Itulah sakaratul maut yang kita semua pasti akan merasakannya. Wa ka'anna husna saukin yujarru bihi min qadami ila hamati, dan seakan-akan pohon yang banyak durinya itu akan dikumpulkan, kemudian dipukulkan dari ujung jari kakiku sampai kepalaku. Itu sakaratul maut yang kita semua pasti akan merasakannya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sungguh sakaratul maut itu bukanlah mainan. Sakaratul maut itu bukan omong kosong belaka, yang mana kita semua pasti akan merasakan sakaratul maut itu sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sekarang memang bagi kita dunia ini nyata, akhirat masihlah cerita. Namun sebentar lagi, tidak lama lagi, wallahi tidak lama kita hidup di dunia ini, tidak lama jemaah, tidak lama lagi
akhirat itu nyata dan dunia ini tinggallah cerita bagi kita. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kita akhir hayat yang baik. Allah jadikan kita orang yang mati menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum khatib mengakhiri khutbah yang kedua ini, kami mengajak diri kami sendiri, kemudian jamaah semuanya yang hadir di sini, marilah kita semua merenungkan betapa kematian itu pasti datang kepada kita semua. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana jika ternyata amal-amal kita yang kita lakukan selama ini tidak bermanfaat sama sekali untuk menolong kita di akhir hayat kita kelak. Bagaimana jika seandainya kita mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Apabila kita mati dalam keadaan maksiat, apakah kita mengira malaikat maut itu akan tersenyum kepada kita? Sekali-kali tidak. Malaikat maut itu tidak akan tersenyum kepada kita sama sekali. Kata Rasulullah, atahum malaikatun sudul wujuh, didatangi oleh para malaikat yang wajahnya hitam legam, yang dia membawa kain kafan dari api neraka, yang baunya sangat busuk sekali. Dan malaikat maut itu duduk di samping kepala orang fasik yang akan meninggal ini, pelaku maksiat, orang-orang kafir yang akan meninggal ini. Dan dia berkata, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, keluar. Kemudian dikeluarkanlah nyawa dari orang fasik ini, orang kafir ini, orang yang buruk ini. Kata Rasulullah, seperti besi yang berduri dikeluarkan dari kain wol yang basah. Sulit, menyakitkan sekali. Dan kita perlu ingat, kita catat baik-baik, proses kematian antara orang yang fasik dan orang yang kafir itu sama. Orang fasik dan orang kafir itu sama proses kematiannya. Kalau orang kafir sudah jelas baginya kekafirannya, tapi orang fasik ini dia mengaku masih Islam, dia mengaku masih beragama Islam, tapi dia senantiasa bermaksiat kepada Allah, dia melanggar hukum-hukum Allah, dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini orang-orang fasik dan orang-orang kafir, proses kematiannya sama. Yang kata Rasulullah di dalam riwayat yang lain, rasa sakitnya sakratul maut itu seperti kawat berduri yang dimasukkan dari dalam mulut, masuk terus dia sampai ke dalam perut, dililit-lilitkan di dalam perut, kemudian ditarik dengan kencang sehingga keluar seluruh isi perut itu. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Jangan sampai kita mendapatkan proses kematian yang semacam itu. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang perlu kita ingat adalah bahwasanya amal itu dilihat pada akhirnya. Al amalu bi khawatimiha. Amal itu Allah nilai dari akhirnya. Ada seseorang yang dahulunya dia beramal dengan baik, dia rajin beramal solih, namun qadarullah dia mati dalam keadaan fasik atau dalam keadaan kafir. Ada juga orang yang dahulunya dia adalah pelaku maksiat,
namun pada akhir hayatnya Allah jadikan dia orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Al amalu bi khawatimiha. Jadi jangan pernah kita merasa orang yang soleh, jangan kita merasa sebagai orang yang suci. Kita semua senantiasa merasa sebagai orang yang pendosa, yang mana amal kita masih mengkhawatirkan. Di sana ada neraka, di sana ada hisab yang senantiasa menanti kita apabila kita berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan semua bentuk kemaksiatan, tinggalkan riba, tinggalkan kesyirikan, tinggalkan zina, tinggalkan pacaran. Semua itu kita tinggalkan, tidak lain adalah kita mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap akhir kehidupan kita akhir yang baik, akhir kehidupan yang husnul khatimah. Itulah yang kita harapkan bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' annal ghala wal waba wal faksha wal munkar was suyufa mukhtalifata wasyada'ida wal mihal min baladina hadha khassah wa min baladil muslimin 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'adin. Ya Allah ya Tuhan kami, tetapkanlah keimanan dalam dada kami hingga akhir hayat kami. Ya Allah ya Tuhan kami, tetapkanlah kami sebagai orang-orang yang bertauhid kepadamu ya Allah hingga akhir hayat kami. Jangan sampai kami kembali kepadamu dalam kondisi musyrik ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa beramal soleh kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami semua yang hadir di sini khususnya dan seluruh orang-orang yang muslim kelak akan berkumpul di telaga Rasulmu, kelak akan berkumpul di surgamu yang paling tinggi ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal adzim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.